Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Enggak bisa udah Pak. Anak kita, anaknya ustadz, anaknya kiai, anak ulama, akhlaknya ada yang begujalan nggak? Ada yang begujalan Pak. Akhlaknya brengsek, anak kiai, anak ulama, akhlaknya bejat, ada. Jangankan anak kiai, anak nabi yang kafir aja ada. Tapi bukan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam contohnya. Nabi Ibrahim siapa? Ayahnya yang menentang dakwah. Tetapi Allah menasihati kepada Nabi Nuh, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu anakmu itu bukan amal yang baik. Udah nggak perlu ditangisin. Kita sebagai pihak eksternal ketika menemukan fenomena ustadz anaknya brengsek, anaknya jelek, akhlaknya bejat, jangan dikomentarin. Komentarnya begini, kacau nih ustadz, ceramah di mana-mana, ngajar di mana-mana, muridnya banyak, muridnya pada benar-benar jadi orang soleh, anaknya kagak diurusin. Bukan saudara, nggak mungkin nggak diurusin. Tetapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di Arab Saudi itu pernah ada cerita Pak, ada seorang Arab pengusaha, anaknya 8, perempuan, laki, semuanya soleh solehah. Sampai dia udah sepuh, itu anak kagak ada yang begini-begini Pak, lempeng semua Pak. Ditanya sama orang, sampai mereka udah nikah semua, 8-8-nya nikah, punya anak, jadi cucu udah banyak. Itu anaknya nggak ada yang begini-begini Pak, lempeng semua Pak akhlaknya. Suatu waktu beliau pernah diundang oleh salah satu majalah. Ini karena fenomena keluarga jarang nih, semuanya soleh semuanya, Masya Allah. Ditanya oleh salah satu majalah tentang keluarga, apa rahasianya Anda mendidik anak, kok bisa jadi anak yang soleh dan soleh? Jawabannya apa Pak? Saya melakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang sini, nggak ada yang berbeda. Tetapi saya ingat saya punya amalan dulu dari sejak saya masih bujang sampai sebelum saya mau nikah, sampai nikah, punya anak, punya cucu. Ada satu doa yang gak pernah saya tinggalkan ketika saya sujud. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berapa kali dibaca? Kata beliau, tanpa batas. Saya baca sebanyak-banyaknya, sebanyak harapan saya memiliki, ingin punya anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Makanya Pak, punya anak soleh itu nggak asal sejentik jari doang. Anak udah disekolahin, udah dipesantrenin, udah dikuliahin, kagak jadi anak soleh, banyak kan begitu Pak. Perlu ada sentuhan langit, perlu ada sentuhan hati. Makanya dalam bimbingan orang tua di sekolah-sekolah kami itu, kami menganjurkan, ditanya, bapak, ibu sudah berapa kali mendoakan anaknya ketika anaknya sedang tidur? Jangan doain cuma di sholat. Itu juga kadang kagak sholat, kagak doa tuh lagi sholat. Habis bubar sholat, doain kagak, menyelonong-nyelonong aja. Allahumma lantas jalan. Berapa sering kita, anak kita jam 9 malam, jam 10 malam udah pada tidur, kita datang ke kamarnya, yang laki, yang perempuan, rapihin selimutnya, matiin lampunya. Kita dalam kondisi berwudu, tangan kita yang hangat ini Pak menyentuh kening dia Pak. Kita bacain a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita bacain ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah Pak. Itu anak kalaupun dia udah tidur pules, pasti sampai berkahnya orang tua kepada doa itu anak. Kalaupun dia belum tidur, dia pura-pura tidur, itu akan menjadi benih kesolehan mereka. Dia akan mengalirkan air mata ketika dewasa. Ya Allah, itu tangan orang soleh ya Allah. Itu tangan orang tua saya paling cinta ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa ayahku, jangan engkau cabut nyawa ibuku, sampai aku bisa menjadi anak soleh yang membanggakan orang tuaku. Masya Allah Pak. Berapa sering kita setiap malam? Saya ngomong kayak gini karena saya pernah merasakan kehangatan tangan orang tua saya setiap malam. Dia datang ke kamar saya, dia rapihin selimutnya, bantalnya disiapin, lampunya dimatiin, ditiup ubun-ubun saya Pak.
Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibacain Rabbi habli minas shalihin, Rabbana la Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ditiup. Saya kadang sesekali lagi pura-pura tidur. Udah mau tidur, Abi masuk nih. Dia peluk kita dari belakang, ubun-ubun kita ditiup, Masya Allah itu Pak. Ketika beliau sudah tiada, yang kita rindu adalah itu. Dan itulah yang akan menjadi benang buat anak kita ketika mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai malam ini praktekin Pak. Meskipun belum bisa setiap malam Ustaz, semampunya datang ke kamar anaknya, doain satu-satu. Ustaz, kagak apal doa Ustaz tadi, susah banget, ribet. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa bisa, nggak apa-apa. Yang penting doain anaknya.